Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumina hadza ila yaumil faqri wal mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, wabil khusus jajaran Rasyidiyah Ranting Gunung Ayu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati jajaran pengurus jajaran Tanfidiyah, pengurus Ranting Gunung Ayu di lingkungan Gunung Ayu, desa desa Busari, seluruh para asatidz yang seluruhnya hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, terutama Pak Kades Akhina Kilo, Bapak Mukhlis, saya hadir walaupun tidak janjian berdua. Saya sebagai ketua MPCNU Kecamatan Kalipuro dengan Bapak Nanang Khairul Razik yang hadir di depan saya ini. Beliau Sekjen MPCNU Kecamatan Kalipuro. Ya, ini seragam tapi bukan seragamnya MPC, karena kebetulan tadi siang saya rapat bersama beliau di kantor PCNU, tapi rapatnya PRTNU Jawa Timur. Hadir juga pengurus Ranting Busari, ketua Tanfidiyahnya, hadir dengan sekretaris, kemudian ketua Ranting Pelampang, yang dua ini masih baru, beda dengan yang di rumah ini melanjutkan kepengurusan yang lama, tidak terpilih kembali. Yang paling istimewa pada malam hari ini yang saya hormati dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Tidak asing buat saya karena saya ini sudah lama sekali bermitra dengan Pak Rumah. Sejak Pak Rumah belum punya rumah sejak itu kami sudah sering kolaborasi beberapa kegiatan di Kecamatan Kalipuro, walaupun bukan atas nama lembaga mahasiswa. Ya, 13 orang yang beda dengan yang lain. Kalau mahasiswa ini masih manusia istimewa. Kenapa? Karena ada tiga pola pikir yang hadir tambah. Yang pertama, mahasiswa itu begitu masuk dari mahasiswa menjadi man of idea. Jadi ingin punya cita-cita, ingin sesuatu yang luar biasa. Terus kemudian hadir lagi tiba-tiba man of analysis. Setiap persoalan mau dianalisa. Makanya jadi kalau mahasiswa itu kalau ada masalah yang mudah itu biasanya dibuat sulit. Kalau belum bisa membuat masalah yang mudah menjadi sulit, itu masih diragukan mahasiswanya. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, praktis. Jadi tiba-tiba ingin praktek ilmu yang ada di bangku kuliah, tapi kenyataannya begitu di lapangan banyak yang tidak sama dengan ketika ada di bangku kuliah. Seluruhnya yang saya hormati, hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Lailatul Ijtima, saya hadir kalau baca ini hadir besok. Lailatul Ijtima ini kalau melaksanakan malam, kalau siang namanya Lailatul Nahar. Karena betul
lain. Nahar istimewa. Ini kegiatan rutin tapi luar biasa. Saya mungkin kalau bisa menjelaskan seperti harapan Pak Ketua tadi mungkin terlalu panjang waktunya lagi terbatas. Cuma saya tertarik dengan merawat zakat, membangun peradaban. Ini sebenarnya bukan tema main-main. Ini zakat saja itu bukan tema nasional, tapi tema internasional. Karena zakat itu meliputi seluruh, kalau kita bicara bumi, seluruh bumi yang ada di Indonesia, ini ada di dunia ini. Kenapa ini punya tema ini, merawat zakat, membangun peradaban? Apakah tema ini adalah sesuatu yang baru di NU? Karena tema ini sempat mencuat lagi ketika satu abad. Apakah NU ini merawat zakat dan membangun peradaban ini adalah sesuatu yang baru buat NU? Ternyata tidak. Tema ini hanya penegasan ulang terhadap cita-cita muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Bukan sesuatu yang baru. Buktinya kalau misalnya kita tarik ke belakang pada saat Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tahun 1926, itu sudah paling tidak ada 3 pemikiran pokok yang itu menjadi bagian daripada atau menjadi media untuk merawat zakat ini dan membangun peradaban. Misalnya NU ini didirikan yang pertama dengan tujuan mengawal umat atau jamaahnya, khususnya orang Islam yang ahli sunnah wal jamaah, agar tetap sustainable, agar tetap berkelanjutan, jangan sampai terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang lain atau aliran-aliran yang lain yang justru banyak mengganggu misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu NU ini eksis untuk memperjuangkan atau mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan mazhab, tapi manhajul fikri, metodologi berpikir. Nanti di bagian akhir saya singgung. Artinya saya tegaskan kembali bahwa merawat zakat itu bukan sesuatu yang baru. Terbukti pada saat Nahdlatul Ulama ini didirikan, yang pertama pokok pikiran yang pertama yang digariskan oleh para muassis adalah mengawal umat Islam agar tidak salah untuk memilih cara-cara beribadah kepada Allah, cara-cara beragama, cara-cara bergaul dengan orang lain, dan cara berbangsa dan bernegara. Itu, dan itu sudah 1 abad dipertahankan. Yang kedua, ternyata para muassis ini tidak hanya ketika mau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, tidak hanya berpikir tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, tidak hanya berpikir manusia dengan Sang Pencipta, tapi juga berpikir tentang makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Buktinya misalnya dalam isyarat surat Tauhid itu, wa ahussu biha ala ghanam, bahwa isyarat tongkat yang diantarkan oleh santri muda pada saat itu atau as'ad muda yang sekarang menjadi Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin almarhum, dan beberapa tahun yang lalu telah dinobatkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Salah satu sinyalnya adalah wahussu biha ala. Artinya secara kontekstual bahwa ayat ini menggambarkan NU juga harus terlibat dalam persoalan-persoalan kesejahteraan
umat khususnya warga Nahdlatul Ulama, pada umumnya seluruh bangsa atau warga negara Republik Indonesia. Dan itu juga dalam rangka merawat jaga. Terus yang terakhir, sinyal atau pokok pikiran ketika NU mau didirikan itu adalah kesadaran, membangun kesadaran warga Nahdlatul Ulama khususnya dan seluruh warga yang ada di Republik ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Makanya itu punya hubul watar minal iman. Iman itu bagian apa? Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Itu bukti bahwa merawat jaga, membangun peradaban bukan sesuatu yang baru. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah memang sesuatu yang sangat sensitif, dan Nahdlatul Ulama sampai hari ini belum punya cara politik di Republik ini. Walaupun dinamika turun naik persoalan politik di Indonesia ini dinamis, dan NU terus mengikuti dengan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada tahun 1926, pada saat NU didirikan, komitmennya adalah mengawal umat baik di bidang kebudayaan maupun ekonomi dan politik kebangsaan. Akan tetapi dalam perjalanannya tahun 1961 Indonesia masuk kepada situasi politik yang emergensi. Oleh karena itu, pada saat itu NU tampil sebagai partai politik, menjadi ular. Karena tempat itu ternyata ini bercerita tentang tongkatnya Nabi Musa. Jadi pada saat Kiai Khalil Bangkalan itu nyuruh Kiai As'ad untuk menyampaikan tongkat kepada Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tongkat ini kan salah satu ceritanya adalah tongkat Nabi Musa itu pada saat emergensi ada di depan musuh yang membahayakan, maka tongkat ini dilempar. Al-Qiha ya Musa, lempar Musa. Begitu dilempar menjadi ular besar, dan ular besar ini menghabisi ular-ular kecil yang diciptakan oleh tukang sihirnya Nabi Ibrahim. Tapi pada saat ular-ular ini habis, perintah Allah kepada Nabi Musa, khudha wala takhaf. Musa, ambil lagi tongkat itu. Wala takhaf, jangan takut. Sanu'aiduha siratahan ula. Saya kembalikan kepada asalnya. Begitu diambil dari tongkat lagi. Nah, NU ini sangat dinamis. Pada tahun 1961 jadi ular. Karena ada ular-ular kecil yang harus dihabis. Sehingga pada tahun 70-71 menjadi ikut kontestasi politik secara nasional, dan NU menjadi pemenang ketiga secara nasional. Tapi dalam perjalanannya sampai tahun 1984, ular-ular kecil itu sudah dianggap habis dan begitu berbahaya. Makanya Jamiah Nahdlatul Ulama secara nasional di dalam muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo mengambil sikap strategis. Apa itu? Kembali ke hitam, menjadi tongkat lagi sampai hari ini. Jadi NU sampai hari ini tidak memperankan politik praktisnya karena sudah dianggap tidak begitu penting, tapi tetap bermain politik di arena politik kebangsaan. Makanya menggula juga syarat Pak Nanan berpengurus membangun partai politik dekat-dekat untuk supaya dibantu untuk dibesarkan, maka pengurus NU yang bersangkutan harus keluar dulu dari pengurus Nahdlatul Ulama, karena itu menjadi pengkhianat terhadap kita. 26
Karena NU secara kelembagaan tidak boleh terlalu masuk ke dalam partai politik. Artinya begini, partai ini kan yang masuk di parlemen ada 9. Kita hitung 9 saja. Jadi kalau salah satu partai itu ngasih kain jaket sama kita untuk dipakai NU tidak cukup, saking besarnya NU. Supaya cukup bagaimana? Semua kainnya partai-partai politik walaupun warnanya beda-beda dijahit dari satu menjadi satu jaket baru cukup pada NU. Apa artinya itu? Itu kalau NU ini hanya terlena dalam membesarkan satu partai, itu terlalu kecil buat NU. Maka tidak cocok dengan tema merawat jagat, membangun peradaban. Bukan jagat lagi yang dirawat, tapi persoalan-persoalan kecil yang sifatnya besar dan sangat tidak menguntungkan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, kalau misalnya ini nanti tema ini, karena kebetulan UB ini kan ada kerjasama dengan NU ya, jadi setelah di Bemkap kemarin itu diserahkan kepada PC kan, nah, kemudian sampai ke bawah ke ranting. Kalau misalnya satu kecamatan Kalipuro lalu korcamnya di nanti ada dialog kebangsaan digagas bersama-sama di beberapa posko 7 misalnya. 7 posko itu jadi satu, tempatkan di mana kegiatannya atas nama Korcam Kecamatan Kalipuro. Kita diskusi kebangsaan, nanti ada narasumber, salah satunya adalah dari tokoh-tokoh Jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Kalipuro. Soalnya NU itu siapapun menjadi teman, menjadi sahabat. Muhammadiyah sahabat kita, Al-Khairiyah sahabat kita, terus banyak beberapa organisasi yang lain yang sebenarnya menjadi mitra kepada kita. Siapa musuh NU itu? Adalah siapa saja yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau soal aliran mulu, tapi NU berkomitmen siapapun yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia ini akan menjadi musuh utama Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena NU di Indonesia ini satpamnya NKRI dan sudah terbukti selama 100 tahun. Yang terakhir, ini kalau bicara itu panjang sekali, apalagi temanya tema nasional. Iya. Terus nanti ada sebelum terakhir, yang terakhir tadi kan saya mengatakan bahwa aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan mata, tapi manhajul fikr, metodologi berpikir. Apa dasarnya? NU itu dalam rangka mengantarkan umat Islam khususnya aliran Ahlussunnah wal Jamaah merumuskan 34 prinsip. Yang pertama, at-tawassul, moderat. Jadi NU itu kenapa tetap fleksibel? Murunatun bil wasa'id wa thabatun bil ghaya sampai hari ini, karena punya prinsip yang disebut dengan at-tawassul, moderat. Yang kedua, at-tasamuh, toleran. Ini pola pikir NU dan prinsip dasar organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu apa? Toleran. Masa kita nggak mau toleransi? Allah saja sangat toleran. Coba kita perhatikan, kalau Allah itu menganjurkan sesuatu kepada seluruh umat manusia, itu tidak menyebut dirinya sebagai Allah. Contohnya, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, ubud rabbakum. Allah tidak menyebut dirinya sebagai Allah, sembah Tuhanmu. Tapi ketika Allah ini hitopnya, tujuannya kepada
orang-orang yang telah beriman, Allah itu menyebut nama diri. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu u'budullaha rabbakum. Allah disebut. Artinya apa itu? Ini pelajaran bahwa Allah saja toleran. Ketika ada instruksi kepada umat manusia yang tidak mengakui Allah sebagai sesembahannya, Allah menggunakan Rabbukum, Tuhanmu. Tapi ketika hitungnya kepada seluruh umat yang sudah ingat, itu Allah menyebut namanya, dan karakter ini dibawa ke Nahdlatul Ulama. Ulama itu punya prinsip tasawuf, yaitu toleran. Yang kedua, yang ketiga adalah keadilan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah apa Pak Ansor? Yang keempat adalah at-tawazun, menjaga keseimbangan. At-tawazun. Jadi banyak kaidah-kaidah seperti ini. Misalnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ketika kita mau mengambil manfaat, tapi kalau manfaat itu diambil kerusakan akan muncul, maka sebaiknya tidak perlu mengambil manfaat. Kalau istilahnya guru kita kayak Asy-Syamsul Arifin, mun mikir cukup sekenanya, tapi naik kita berdua. Itu bahasa Inggris. Ada yang ngerti? Ini bahasa Inggris timur. Yang paling terakhir, mari organisasi Ranting ini terus kita bangun bersama, karena katanya Sayyidina Umar, berorganisasi penting sekali. Sayyidina Umar adalah Islam adalah jamaah. Islam itu tidak akan sempurna kecuali dengan sebuah organisasi, sebuah perkumpulan. La jamaah illa bil imarah, tidak didasarkan organisasi perkumpulan kalau di kelompok itu tidak ada pimpinan, maka ada pimpinan, ada organisasi dan sebagainya. Harus ada pengurus. La imarah illa bil ta'ah, dan tidak disebut seorang pemimpin kalau bawahannya tidak mau. Lain tidak diterima. Kalau dihitung berapa kali tidak ada. Tapi yang hadir hanya segelintir. Siap, oke, monggo nanti demonstratif dari seluruh jajarannya melakukan pendekatan-pendekatan, ya, supaya bagaimana Lailatul Jumat yang akan datang itu bisa lebih ramai, bisa didatangi oleh banyak anggota. Al-haqqu bila ridha yadribul batil bil. Kebenaran yang tidak terorganisir itu mudah sekali dikalahkan oleh kelompok-kelompok yang salah tapi terorganisir. Ini kalau kita bandingkan dengan sahabat kita, kakak kandung kita, kakak tua kita, Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah itu urusan organisasi top, ya, lembaga pendidikan kan top. Kenapa seperti itu? Memang ada bedanya. Kalau Muhammadiyah itu bangun gedung dulu, baru orang-orang yang masuk diseleksi, yang top masuk di situ. Kalau NU tidak, ya, kalau NU ini orangnya banyak dulu, baru bangun gedung. Makanya yang masuk di gedung itu macam-macam. Ada yang bajingan, ada yang ustadz, ada yang santri, yang macam-macam sudah. Ada yang bagian ngantemi temannya. Jadi ada di dalam NU semua. Makanya NU ini besar. Termasuk orang-orang yang ngadu ayam, main judi, itu orang NU semua. Kalau itu tidak diaku sebagai warga NU kecil sekali. Dan itu tugas pengurus untuk menjadikan itu sebagai objek dakwah untuk memperbaiki tingkah laku masyarakat yang ada di sekitar lingkungan misalnya Purwayang ini. Jadi organisasi itu menjadi sangat penting karena itu tadi, walaupun kita ini yakin organisasi ini kita benar, tapi kalau tidak kita tata dengan baik, maka mudah diporak-porandakan, dihancurkan oleh kelompok-kelompok kecil yang yang rapi, yang terorganisir. Saya kira itu
yang bisa saya sampaikan, maaf, harus langsung sholat di sini. Ya, maaf kalau nanti saya tidak bisa bincang-bincang karena saya harus masih ada acara